Halo, mungkin karena udah 19.10, mungkin gue mulai aja. Jadi halo, kenalin nama gue Yudit. Mungkin hari ini gue bakal ngajarin PE2 ke kalian. Mungkin gue akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi gue bakal ngejelasin tentang UTS gue waktu tahun lalu. Dan mungkin gue cuma jelasinnya esainya doang. Karena kalau misalnya gue jelasin sampai PG-nya juga nggak bakal keburu. Tapi mungkin nanti bisa dicek aja nanti dari draft-nya SPA ya. Nah, jadi di soal nomor 1 ini ada The Great Depression. Nah, The Great Depression ini terjadi pada tahun 1930-an dan menyebabkan kontraksi ekonomi yang parah dan menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi. Kejadian tersebut dimulai pada tahun Oktober 1929 setelah jatuhnya pasar saham yang membuat jutaan investor merugi. Pokoknya tuh ditanyain, jelaskan bagaimana model ekonomi klasik gagal menjelaskan The Great Depression. Oke, mungkin gue singkat aja. Kalau untuk yang ekonomi klasik itu, seperti yang kalian ingat, ekonomi klasik itu tuh cuma berhubungan sama ekonomi klasik, cuma berhubungan tuh sama yang kayak mikroekonomi, yang kayak cuman gimana yang tenaga kerja untuk produksi, terus tingkat mereka dalam mikroekonomi itu bagaimana, kayak mereka tuh nggak mempertimbangkan kayak secara makroekonomi. Makanya itu ekonomi klasik tuh kayak nggak bisa memperhitungkan tingkat pengangguran, terus nggak bisa ngitungin tingkat yang inflasi dan tingkat segalanya yang mereka tuh nggak tahu kalau ternyata tuh ada hal seperti itu yang perlu diperhitungkan. Makanya kenapa ekonomi klasik itu gagal. Kira-kira tuh singkatnya begitulah kalau untuk yang A. Terus kalau untuk yang B, jelaskan secara singkat bagaimana The Great Depression memberikan ruang bagi pemikiran tentang ekonomi makro. Oke, jadi singkatnya ada orang ekonom namanya John M. Keynes. Nah, dia itu tuh kayak belajar gitu. Kalau misalnya ternyata nggak cukup nih kalau kita tuh cuma memperhitungkan secara mikroekonomi doang, yang invisible hand itu ya dan mekanisme pasar itu doang. Mereka juga harus memperhitungkan yang namanya kayak agregat, secara agregat tuh gimana gitu loh. Kayak misalnya permintaan pasar. Biasanya kan kita kalau misalnya di mikroekonomi atau maksud gue PS1 kita cuma memperhitungkan kayak permintaan masyarakat yang cuma satu doang kalau misalnya untuk mikroekonomi. Tapi kalau misalnya untuk di makro sekarang kita akan secara agregat, secara satu negara gitu loh. Makanya kenapa setelah kita menghitungkan ekonomi secara agregat, makanya bakalan ada kayak yang namanya pengangguran, terus juga ada juga inflasi, terus juga kita bakal ngeliatin GDP, yang dimana tuh benar-benar secara makroekonomi. Dan setelah si John Keynes ini menemukan pengangguran, inflasi, dan GDP ini, masalah The Great Depression ini bisa dibilang terselesaikan juga lah. Dan mereka tuh juga mempelajari kalau misalnya pemerintah atau government juga bisa campur tangan dalam masalah masyarakat juga. Kayak yang dalam belanja pemerintah lah, atau dalam teks lah, gimana secara makroekonomi gitu loh. Kira-kira singkatnya begitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan saja. Tapi kalau misalnya nggak ada, gue lanjut aja. Mungkin lanjut ke nomor 2 aja, karena nomor 1 masih agak teori banget. Dan di sini ada sebuah negara kecil di Samudra Pasifik, dan di sini ada tabel tahun 2020 dan 2021 tentang market basket untuk IHK ditentukan pada database ya. Di sini ada kuantitasnya, ada harga untuk barang X dan barang Y. Nah, terus di A itu ditanyain, dengan menggunakan tahun dasar tahun 2020, hitunglah tingkat inflasi tahun 2021. Nah, kebetulan di sini cuma baru dibilangnya tentang yang IHK ini ya. Jadinya maka kenapa kita bakal pakai ngitung inflasi pakai IHK-nya aja. Nah, untuk di sini seperti yang kalian ingat cara ngitung CPI atau IHK tuh adalah kayak cost of basket dari year yang year end atau year yang sekarang
dibagi sama cost of basket in the base year. Oke, karena di sini basketnya itu CPI tahun 2020 masih base year-nya dia juga, biasanya otomatis dia bakal jadi 100 sih. Kalian ingat kan kalau misalnya CPI base year tuh biasanya selalu 100. Ya karena kan nanti kan atasnya sama bawahnya bakal sama. Jadi mungkin biar cepat gue langsung ke CPI yang 2021 aja. Kalau untuk yang CPI 2021 itu tuh kita bakal kaliin si kuantitas yang 50 ini sama harga 120. Karena tadi seperti yang gue bilang, gue bakal pakai indeks harga konsumen ya. Dan kalian ingat kan, indeks harga konsumen tuh fixed basket. Jadi kita bakal pakai kuantitas tahun dasar, tapi harganya ngikutin yang tahun sekarang. Jadinya, gue bakal kayak begini, jadi 50 dikali sama 120, ditambah sama 100 dikali sama 12. Dibagi sama 50 dikali 100 ditambah 100 dikali 10. Di sininya 7.200 dibagi sama 6.000 berarti totalnya adalah 120. Jadi CPI-nya 2021 tuh 120 dan inflasinya tinggal kita hitung aja pakai rumus yang ini ya. Caranya adalah CPI tahun ke N dikurang sama CPI tahun sebelumnya dibagi sama CPI tahun sebelumnya dikali 100%. Berarti 120 dikurang 100 per 100 dikali sama 100%. Jadi hasilnya adalah 20%. Berarti inflasinya adalah 20%. Oke, ini baru yang A ya. Terus yang B. Yang B itu IHK mengasumsikan fixed basket dari waktu ke waktu. Faktanya, konsumen tuh cenderung mengubah perilaku pembelian dari waktu ke waktu. Contohnya, konsumen membeli sedikit barang yang harganya naik dalam jumlah yang relatif besar. Jadi, masalah apa yang muncul di sini terkait dengan pengukuran biaya hidup? Nah, masalah ini tuh biasanya kita sebut sebagai substitution bias atau bias substitusi ya. Ini tuh sesuai banget sama apa yang ada di soalnya. Kan soalnya ngomongin tentang kayak konsumen kan cenderung mengubah perilaku pembelian dari waktu ke waktu. Dan dia konsumennya tuh membeli lebih sedikit barang yang harganya naik dalam jumlah relatif yang besar. Jadi perilaku ini tuh biasa kita sebut sebagai substitution bias. Gitu. Jadi jawabannya cuma gitu doang. Nah, untuk yang C, misalkan IHK tahun 2019 adalah 220 dan tingkat inflasi pada tahun 2020 adalah 5%. Nah, hitunglah IHK tahun 2020. Nah, di sini dibilang kalau misalnya IHK-nya ganti nih, jadi dimintanya 220. Oke, berarti kita ketahuin IHK 2019 itu adalah 220. Inflasinya 2020 itu 5%. Nah, berarti kita tinggal masukin aja ke dalam rumus yang di sini. Berarti 5% sama dengan IHK 2020 dikurang 220 per 220 dikali 100%. Nah, nanti kita hitung-hitung, hasil jadinya adalah 231. Intinya cara ngitungnya gampang banget sih guys, jadi tinggal diputer-puter aja rumusnya. Jadi jangan sampai kebingungan kalau misalnya ketemu soal kayak gini. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Terus yang D, ukuran inflasi lainnya adalah PDB deflator. Jelaskan secara singkat perbedaan utama antara IHK dan PDB deflator. Oke, seperti yang tadi udah gue singgung-singgung, kalau misalnya IHK itu tuh fixed basket. Nah, dan sedangkan kalau PDB deflator itu tuh change basket. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya untuk IHK, dia tuh kayak ngikutin kuantitas tahun dasarnya dia.
walaupun kuantitas tahun 2021-nya ganti kayak tadi, kita tetap pakai CPI-nya tuh kita bakal ngitungnya pakai yang kuantitas tahun dasar fixed basketnya. Sedangkan kalau misalnya PDB deflator, dia bakal ngikutin sesuai sama kuantitas di tahun yang saat itu terjadi, yang diproduksi saat itu juga. Jadi perbedaannya utamanya itu, dan juga kayak yang tadi gue bilang, dan dia tuh bakal ngehitung, mencakup konsumsi tahun dasar, dari tahun dasar doang. Sedangkan kalau misalnya PDB deflator tuh dia mencakup produksi barang jasanya tuh yang di suatu negara itu tahun itu. Produksi tahun itu. Jadi kira-kira perbedaan besarnya itu sih. Kalau next-nya maybe gue langsung ke nomor 3 aja kalau nggak ada yang nanya ya. Oke. Mengapa akumulasi modal fisik yang dihasilkan dari proses investasi pada akhirnya menghasilkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang? Jelaskan, tunjukkan penjelasan Anda dalam menggunakan diagram yang tepat. Oke, jadi kalau misalnya perlambatan pertumbuhan ekonomi itu biasanya itu ada kemungkinan karena adanya diminishing marginal productivity of capital. Jadinya semakin tinggi akumulasi kapital per labor tuh ya, capital per labor, justru tuh hasilnya tuh makin rendah gitu loh, hasilnya. Outputnya tuh rendah. Malah kenapa bisa ada diminishing ini? Makanya output per labornya tuh mungkin meningkat, cuman pertumbuhannya tuh menurun atau perlambatan gitu loh. Kayak walaupun labornya tinggi, ini maksudnya labor nih, labornya tinggi, tapi outputnya ya kayak Q-nya tuh ya menurun gitu loh. Jadi biasanya diagramnya tuh kita gambarinnya kayak begini. Berarti Q-nya di sini, L-nya di sini. Ini kapital ya, berarti K. Berarti kan dia makin naik nih ya kapitalnya. Tapi walaupun begitu, dia makin diminishing di sini nih. Lihat gak sih? Nanti dia makin lama makin terus naik, tapi dia turun gitu loh outputnya. Karena tidak efisien gitu. Nah, kenapa bisa ada diminishing marginal productivity of capital. Nah, terus di B ditanyain, kebijakan apa yang dapat diambil agar produktivitas perekonomian dapat tetap meningkat dalam jangka panjang sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat dicegah. Jelaskan menggunakan diagram yang sama pada bagian A. Oke, kebijakan yang dapat diambil tuh biasanya tuh bisa kayak misalnya teknologi dan sumber kayak pelatihan SDM yang tepat. Pelatihan SDM yang tepat. Kalau misalnya ada begini, nanti sumbunya tuh bakal berganti gitu loh. Kayak kalian udah pelajarin di PS1, ini logikanya sama sih. Kayak kalau misalnya teknologi, otomatis grafiknya jadi kayak bertambah kayak gini nih. Nah, jadinya bakal bergeser ke atas. Tinggal ditambahin panah sama grafik baru aja. Mungkin gue warnain merah aja deh grafik yang kedua. Nah, kayak gini. Intinya bisa dilihat kayak outputnya juga makin banyak dan kayak kapitalnya walaupun makin tinggi tapi outputnya juga makin banyak gitu loh. Makanya kenapa harus ada teknologi dan pelatihan SDM yang tepat ini. Kira-kira intinya begitu doang sih. Nah, terus mungkin kalau nggak ada pertanyaan, gue lanjut aja. Oke, karena nggak ada pertanyaan. Ya. Misalkan pada tahun 2023, pemerintah Maldives memutuskan untuk mengubah kebijakan anggaran dari defisit menjadi surplus. Nah, mungkin gue jelasin dulu deh kayak budget surplus sama budget defisit tuh apa sih?
Gue jelasin ulang aja apa yang udah dijelasin sama dosen kalian. Kalau budget surplus itu tuh maksudnya tuh pemerintah tuh lebih banyak tax-nya daripada belanja pemerintahnya. Jadinya tuh kayak dia mendapatkan penghasilan dari masyarakat tuh lebih banyak gitu loh dari tax. Nah, oleh karena itu masyarakat tuh jadi kayak makin malas untuk berinvestasi gitu loh karena kayak mereka kan ini nih anggaran surplusnya ada, public saving-nya jadi naik dong karena kayak orang tax-nya naik, jadi kalau misalnya investasi jadi makin susah dong. Dan peningkatan national saving. Nah, oleh karena itu private saving jadi berkurang deh. Jadinya begini. Nah, supply low enable fund-nya jadi bertambah. Karena kayak kalau misalnya masyarakat saving, otomatis uang-uangnya masyarakat jadi masuk ke dalam bank dong. Nah, kalau misalnya uangnya masuk ke dalam bank, otomatis makin banyak uang yang bisa diinvestasiin dong harusnya, tapi malahan nggak kepake. Makanya jadinya low enable fund-nya naik. Kalau misalnya lagi budget surplus, karena masyarakat pada save uang-uangnya mereka. Nah, tapi kalau misalnya budget defisit itu gimana? Kalau budget defisit itu berarti pemerintah tuh lebih banyak ke belanja pemerintah. Berarti tax-nya menurun. Kalau tax-nya menurun, biasanya masyarakat tuh lebih pengen kayak ya investment ini tuh maksudnya kayak investment itu ya apa sih namanya? Yang apa sih? Saving interest, yang kayak investasi dengan cara interest gitu loh yang di dalam bank, yang deposit. Nah, karena masyarakat tax-nya ini menurun, makanya kenapa national saving-nya tuh juga ikut turun gitu loh. Dan akhirnya low enable fund-nya tuh turun gitu loh. Nah, timbullah crowding out effect ini. Mungkin untuk crowding out effect ini gue jelasin di dalam soal aja biar lebih paham juga. Jadi di A nih. Dengan menggunakan diagram pasar low enable fund yang mewakili pasar untuk dana pinjaman, tunjukkan dan jelaskan apa yang terjadi pada tingkat bunga dan jumlah investasi akibat perubahan kebijakan tersebut. Oke, jadinya kalau misalnya lagi ada defisit menjadi surplus, kan tadi gue udah bilang ya, berarti pemerintahnya lebih menaikkan tax. Nah, karena misalnya jadi naikin tax, berarti supply low enable fund-nya meningkat. Karena tadi masyarakat jadi berbondong-bondong nyimpen duit lah. Supply low enable fund naik. Nah, oleh karena itu nanti grafiknya tuh bakal kayak gini. Interest rate-nya. Dan di sini ada quantity dari low enable fund. Dan di sini gue bakal supply dari yang pertama, supply low enable fund yang pertama, sama supply low enable fund yang kedua. Jadinya mereka jadi lebih naik gitu loh supply low enable fund-nya di saat karena R-nya tuh di sini dari yang tadinya R-nya segini, R awal, R-nya turun. Nah, makanya itu grafiknya bakal turun kayak begini kalau misalnya ada supply low enable fund. Kalau misalnya pemerintah berubah kebijakan dari defisit menjadi surplus. Dan kalau misalnya ditanyain apakah akan mengakibatkan crowding out, bisa dibilang sih enggak. Kenapa enggak terjadi crowding out? Karena kalau misalnya gue jelasin tadi, mungkin gue jelasin dulu. Crowding out effect itu kalau misalnya masyarakat itu tuh berbondong-bondong karena berbondong-bondong mengurangi investasi. Karena dana pinjamannya itu menurun. Low enable fund maksudnya. Low enable fund. Itu menurun.
Makanya kenapa tuh masyarakat tuh jadi berbondong-bondong kan, pemerintahnya jadi pengen ini kan kalau misalnya pas lagi defisit, pemerintahnya kan jadi pengen belanja pemerintah, otomatis, uang di banknya atau loanable fund-nya tuh jadi kayak pengen dipakai sama pemerintah untuk belanja gitu loh. Makanya kenapa jadi berkurang. Makanya kenapa masyarakat tuh jadi kayak, nggak bisa gitu loh untuk, mmm berinvestasi dan kayak dana pinjamannya tuh karena hilang gitu loh, karena dipakai sama pemerintah. Makanya kenapa crowding out tuh bakal terjadi kalau misalnya pemerintahnya tuh defisit gitu loh, kebijakannya defisit. Nah, karena di sini adalah surplus, berarti nggak ada crowding out-nya. Crowding out-nya tidak ada. Jadi, tidak ada. Karena ya loanable fund-nya tersupply, ya kenapa crowding out-nya ada. Loanable fund-nya tersupply. Gitu, intinya begitu sih. Kalau bingung, tanya aja ya. Apakah ada yang mau ditanya? Oke, mungkin gue lanjut aja karena nggak ada yang nanya ya. Sekarang tentang pengangguran. Lee Min Ho dan Jennie Kim sedang merayakan kelulusan mereka dari Universitas Wakanda, sekaligus ulang tahun Jennie Kim ke-22 tahun. Lee Min Ho berencana membuka gerai teh asyik, sedangkan Jennie Kim ingin mendaftar sebagai dosen musik. Dalam diskusinya, Jennie Kim menunjukkan data jumlah penduduk BPS sebagai berikut. Intinya begini, terus apakah Lee Min Ho termasuk dalam dan Jennie Kim termasuk dalam angkatan kerja? Mungkin gue jawab dulu dari pertanyaan itu ya. Oke. Mungkin biar gampang, gue tuh biasanya tuh selalu bikin kayak beginian sih. Taruh sini aja biar mulut nanti. Dari masyarakat nih. Kan biasanya kita pisahin jadi 2. Tenaga kerja yang biasanya usianya itu adalah 15 sampai 64 tahun, sama yang bukan tenaga kerja, yang biasanya tuh di bawah 15 dan di atas 64 tahun. Nah, tapi tenaga kerja ini kan kita pisah lagi kan jadi 2, yang angkatan kerja sama yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ini kan ada yang bisa dibilang kira-kira pisahinnya gini aja deh. Yang bukan angkatan kerja tuh biasanya tuh ibu rumah tangga, terus anak sekolah, sama discouraged workers. Apa sih discouraged workers ini? Discouraged workers ini tuh bisa dibilang kalau misalnya mereka udah punya pekerjaan nih. Para pekerja tuh udah punya pekerja, tapi dia tuh nggak bahagia gitu loh dengan pekerjaan dia ini. Jadi kayak dia jadi malas-malasan gitu. Makanya kenapa ini disebut sebagai discouraged workers. Terus biasanya angkatan kerja dibagi jadi bekerja sama pengangguran. Oke. Sekarang kita balik lagi ke Lee Min Ho dan Jennie Kim tadi. Nah, kalau misalnya si Lee Min Ho dan Jennie Kim kan usia 22 tahun. Nah, berarti mereka udah masuk ke dalam tenaga kerja dong. Nah, sekarang kita lihat mereka angkatan kerja atau bukan nih. Nah, mereka sekarang sudah lulus dari Universitas Wakanda. Dan berarti mereka tuh udah bukan anak sekolah. Dan mereka nggak ada, dan si Jennie juga bukan ibu rumah tangga. Berarti dia nggak termasuk ini dong. Dan mereka juga belum punya pekerjaan. Berarti mereka termasuk angkatan kerja. Berarti, Pak, ya, mereka angkatan kerja. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Apakah Lee Min Ho dan Jennie Kim termasuk dalam kategori pengangguran atau bekerja? Jelaskan. Nah, bisa dibilang, baca deh, tulisannya kan Lee Min Ho berencana membuka gerai teh asyik, sedangkan Jennie Kim tuh ingin mendaftar sebagai dosen musik.
Nah, Lee Min Ho tuh baru berencana. Dan sedangkan Jennie Kim ingin mendaftar. Berarti mereka belum benar-benar punya pekerjaan. Makanya kenapa mereka tuh bakal termasuk sebagai pengangguran. Jadi walaupun si Lee Min Ho itu udah punya rencana untuk buka gerai kayak bisnis sendiri, dia tetap pengangguran. Karena dia tuh masih berencana. Belum benar-benar fix udah ada gerai teh asyiknya. Gitu. Dan Jennie Kimnya juga masih ingin mendaftar kan. Belum benar-benar jadi pekerja. Jadi mereka pengangguran. Nah mungkin sekarang hitung tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran pada tahun 2023. Oke, sekarang mungkin gue kasih tahu rumusnya dulu aja. Biasanya kalau tingkat partisipasi angkatan kerja, itu adalah angkatan kerja dibagi sama tenaga kerja dikali sama 100%. Nah, sekarang kita hitung dulu deh angkatan kerjanya tuh berapa. Nah, angkatan kerjanya tuh berarti angkatan kerja aja deh. Kerja. Berarti kita harus kurangin usia kerja dikurangin sama bukan angkatan kerja dong. Kita lihat dulu nih di boxnya. Berarti kita ambilnya yang tahun 2023 ya, karena kayak kan disuruh hitungnya yang tingkat pengangguran pada tahun 2023. Berarti penduduk usia kerjanya sekarang 1 juta. Terus yang bukan angkatan kerja berarti itu 400.000. Tinggal dikurangin aja deh. Sama dengan 1 juta dikurang 400.000. Hasilnya adalah 600.000. Gitu deh angkatan kerjanya. Terus kalau misalnya mau ngitung tingkat pengangguran, berarti tinggal dibagi aja tadi yang ini. Tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Jadinya 600.000 dibagi sama tenaga kerjanya tadi kan ada 1 juta ya tenaga kerjanya. Ya, tenaga kerja. Tenaga kerja itu maksudnya yang itu ya, inget ya. Gabungan dari angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Dibagi 1 juta dikali sama 100%. Berarti penganggurannya adalah 60%. Gitu deh. Nah, terus yang cek. Berdasarkan data pada tabel di atas, apakah menurut Anda kondisi ketenaga kerjaannya tuh membaik? Jelaskan. Oke. Tingkat penganggurannya belum itu ya? Belum gue hitung tadi, sorry. Itu baru tingkat partisipasi angkatan kerja. Mungkin gue lanjut lagi. Ini tingkat pengangguran tuh rumusnya tuh rumusnya pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Nah, jadinya tuh hasilnya adalah 100.000 karena penganggurannya tadi kan 100.000 kan. Ini nih. Terus angkatan kerjanya tadi kita ketemu 600.000. Berarti di sini dibagi sama 600.000. Iya nggak sih? Angkatan kerja, iya. Dikali 100%, berarti penganggurannya adalah 16,67%. Gitu deh. Oh iya, tadi kan disuruh ngitungnya tingkat partisipasi angkatan kerja sama pengangguran ya. Oke. Terus yang C aja deh. Berdasarkan data pada tabel di atas, apakah menurut Anda kondisi ketenagakerjaan membaik? Mungkin gue jelasin aja. Nah, jadi bisa dilihat kalau misalnya memang kalau
kondisi ketenaga kerjaannya tuh membaik karena kayak tingkat penganggurannya tuh dari segini nih 150.000 menjadi 100.000. Nah, tapi walaupun tingkat penganggurannya tuh kayak menurun, kayak orang-orang jadi pada mulai bekerja, tapi tuh discourage workers-nya tuh kayak malahan bertambah gitu loh. Makanya kenapa bisa dibilang kondisi ketenaga kerjaan tuh kayak tidak membaik gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngelihatnya dalam sisi U-rate. Jadi tuh ada U-rate ya namanya kayak di buku tulisannya U-rate gitulah, penghitungan U-rate. Ini tuh dia tuh nggak ngitungin discourage workers. Jadi dia bakal bilang pastinya tingkat kondisi ketenaga kerjaan tuh membaik gitu loh. Jadinya tinggal dilihat aja dari sisi U-rate atau kayak biasa aja. Gitu deh. Terus mungkin kalau nggak ada pertanyaan, gue lanjut ke yang berikan 2 contoh orang yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Tadi kan gue jelasin bukan angkatan kerja tuh ada ibu rumah tangga, ada anak sekolah, dan discourage workers. Jadi tinggal ditulis aja ya ini jawabannya. Oke. Terus Marvel Kingdom, negara para pahlawan super, memiliki uang kertas dan logam sebesar MKD 50 triliun yang seluruhnya disimpan menjadi deposit di bank-bank komersial. Nah, pertanyaan yang apabila Bank Marvel atau BM, yaitu Bank Sentral Marvel Kingdom, menetapkan kebijakan 100% Reserve Bank System, berapakah jumlah uang beredar di Marvel Kingdom? Nah, biasanya kalau kayak beginian, gue tuh lebih suka gue ilustrasiin sendiri sih. Kayak misalnya begini. Pakai T-account. Misalnya asetnya segini, sama liability-nya segini. Nah, berarti reserve-nya itu 50 triliun tadi kan. Dia bilang kayak, dan juga liabilities-nya tuh deposit 50 triliun. Menetapkan kebijakan 100% Reserve Bank System, berarti berapakah jumlah uang beredar. Nah, jumlah uang beredarnya berarti tinggal pakai rumus yang biasa aja, yang 1/100% dikali 50 triliun, berarti sama dengan 50 triliun. Terus yang B sekarang. Apabila Bank Marvel atau BM menetapkan kebijakan reserve ratio sebesar 10% terhadap bank-bank komersial, berapakah jumlah maksimum uang beredar di Marvel Kingdom? Nah, jadinya tuh asetnya udah bukan full 50 triliun lagi. Liabilities. Ini reserve-nya dia bilang cuman 10%, berarti cuman 5 triliun doang, dan berarti low unable fund itu 45 triliun. Nah, berarti jumlah maksimumnya itu adalah sama aja sih kayak tadi, jumlah maksimum uang beredar rumusnya kayak tadi, berarti 1 ngikutin sama yang tadi kan dia cuman bilang 10% doang ya. 10% dikali 50 triliun sama dengan 500 triliun. Gitu. Intinya ngikutin ininya aja sih, persenan yang bawah ini tuh ngikutin persenan yang ada di soalnya aja. Ini rumus gitu sih guys. Jadi kayak, dan tergantung logika kalian aja kayak ginian. Biasanya gue tambahin T-account biar gampang aja gitu loh.
Nah, habis itu mungkin gue lanjut ke C aja ya, karena ada pertanyaan. Jelaskan 2 instrumen selain reserve requirement yang dapat digunakan BM untuk mengendalikan jumlah uang beredar di Marvel Kingdom. Oke, jadinya apa aja yang pastinya kalian udah tahu lah ya. Biasanya yang dipakai tuh ada operasi pasar terbuka. Yang biasanya tuh dengan menjual surat berharga. Nah, kalau misalnya mereka pakai operasi pasar terbuka ini, dia tuh misalnya nih, BM-nya kan ngejual surat berharga kayak misalnya obligasi. Nah, berarti pasti masyarakat tuh bakal ngebeli itu kan, surat tersebut. Nah, makanya itu uang tersebut pasti bakal tersimpan di BM. Nih, uang tersimpan di BM. Nah, situ akhirnya uang beredarnya pun bakal lebih dikendalikan dong. Makanya kenapa mereka tuh bisa pakai ini, operasi pasar terbuka. Mungkin gue lanjut ke yang cara kedua. Cara kedua adalah menaikkan tingkat bunga diskonto. Menaikkan tingkat bunga diskonto. Nah, kalau misalnya tingkat bunga diskonto ini dinaikkan, berarti kan masyarakat jadi kayak malas dong untuk investasi karena kayak, waduh, uang gue kan jadi bisa lebih banyak kalau misalnya gue taruh di bank. Nggak, jadi ngapain gue investasi? Makanya masyarakat jadi berbondong-bondong. Masyarakat berbondong-bondong nabung di bank. Makanya berarti ini jadi gampang dikendaliin dong. Gitu deh. Jadi kira-kira itu 2 caranya. Terus yang di D itu pertanyaannya kan, jelaskan pula mengapa BM mungkin tidak mampu sepenuhnya mengendalikan uang beredar di Marvel Kingdom. Nah, jadi tuh ada kayak 2 kemungkinan gitu sih guys, kenapa Marvel ini tuh nggak mungkin kayak sepenuhnya bisa ngendaliin uang ini. Karena ada kemungkinan kalau misalnya bank komersil itu tuh naruh reserve ratio kayak lebih besar daripada yang ditetapkan. Kayak yang tadi kan kayak kita kan belajar tentang gimana kalau misalnya reserve ratio-nya disuruh misalnya 100% reserve bank system, terus ada juga reserve ratio-nya 10%. Nah, kalau misalnya mereka nggak ngikutin kebijakan ini, berarti tuh bisa aja uangnya jadi beredarnya lebih banyak dong. Makanya itu kayak kayak si BM ini, si Marvel Kingdom, kayak Bank Marvel ini tuh nggak bisa kayak sepenuhnya tuh mengendalikan jumlah uang beredar di Marvel Kingdom gitu loh. Gitu. Ini BTW Bank Marvel ini tuh bank ininya itu ya, bank itunya dia kayak bank utamanya dia, kayak anggapannya kayak Bank Indonesia gitu lah. Jadinya multiplier-nya kan jadi turun. Nah, akhirnya si BM tuh kayak jauh lebih sulit gitu loh untuk kontrol karena jumlah multiplier-nya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Kayak ini. Ini kan dari tadi kan kita ngitungnya kan pakai rumus kayak gini kan kita bisa tahu kan, oh mungkin yang bakal keluar ininya apa sih namanya, uang beredarnya bakal segini, oh uang beredarnya bakal segini. Tapi karena reserve ratio yang ditetapin sama bank itu sendiri kayak nggak ngikutin reserve ratio yang disuruh, jadi kita nggak tahu nih outcome-nya bakal sesuai nggak sama perhitungan kita. Makanya kenapa bisa aja si BM tuh nggak bisa ngendaliin jumlah uang yang beredar.
Karena ada kemungkinan itu. Terus yang kedua, itu tuh kayak ada kemungkinan masyarakat tuh masyarakat hold cash lebih banyak. Kan bisa aja kan masyarakat nggak berbondong-bondong beneran masukin ke dalam bank dong. Bisa aja mereka hold cash lebih banyak. Siapa tahu ada orang yang kayak parnoan nggak mau taruh di bank. Jadi kita nggak bakal tahu kayak apakah uang yang beredar tuh bakal beneran segini atau enggak gitu loh. Makanya kenapa si BM tuh nggak benar-benar bisa mengendalikan sepenuhnya karena ada dua kemungkinan ini kayak reserve ratio yang lebih besar dari yang ditetapkan sama bank masyarakat hold cash lebih banyak gitu. Oke, mungkin gue langsung lanjut ke nomor terakhir saja. Dan nomor terakhir ini bisa dibilang penghitungannya agak ribet sih guys kata gue. Karena harus pakai logika dikit juga ya. Oke, jadi di sini ada suatu negara itu memiliki jumlah uang beredar sebesar 80 triliun. Nah, PDB nominalnya tuh sebesar 20 triliun dan PDB real sebesar 10 per 10.000 triliun gitu. Nah, berapakah tingkat harga dan kecepatan perputaran uang? Nah, rumusnya tuh biasanya tuh kita pakai M kali V sama dengan P dikali Y. Di mana kalau P dikali Y itu adalah si PDB nominal. Ya. Gitu. Dan sedangkan PDB realnya tuh Y. PDB real tuh ini Y. PDB real. Terus mungkin gue langsung ke nomor A aja. Dia bilang kan kalau misalnya berapa tingkat harga dan kecepatan perputaran uang. Ini tinggal pakai rumusnya aja sih sebenarnya. Berarti M-nya itu kan P-nya dikali sama 10.000 triliun kan. Sama dengan 20.000. Karena tadi kan gue udah bilang kan kayak P kali Y itu adalah PDB nominal. Nah, tinggal dicari aja. Berarti P-nya tuh adalah 2. Terus, kalau mau nyari M-nya, mau nyari V-nya, velocity-nya, yang kecepatan, itu tinggal kita masukin aja dong. Karena tadi kan jumlah uang beredarnya udah kita ketahuin, terus Y-nya udah ada, terus P-nya udah ada, tinggal kita cari V. Berarti M-nya adalah 800 triliun, terus dikaliin sama V sama dengan 20.000 triliun. Langsung aja karena tadi P dikali udah ketemu, berarti V-nya sama dengan 25. Gitu. Kotakin aja deh, biar gampang. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Ini rumusnya. Sekarang gue lanjut ke nomor B aja. Misalkan velocity tidak berubah dan output barang jasa meningkat sebesar 5% setiap tahun. Oke, berarti V-nya nggak berubah. V-nya nggak berubah dan outputnya berarti Y itu tuh meningkat sebesar 5%. Oke, Y-nya tuh naik 5% per tahun. Berarti berapakah PDB nominal dan tingkat harga tahun depan jika tidak ada perubahan jumlah uang beredar? Oke, mungkin gue ini aja, Y-nya tuh naik 5%, sedangkan 5%, sedangkan M dan V-nya tuh konstan. Nah, berarti yang ada di sini tuh Y-nya kan naik, MV-nya konstan. Otomatis P-nya tuh bakal turun gitu loh. Karena kan PDB-nya tuh berarti output-nya kan naik ya. Kalau misalnya output-nya naik, berarti jumlah barang yang beredar makin banyak. Nah, berarti harga barang-barang makin turun dong. Karena kayak barang yang dijual makin banyak, otomatis harga value dari barang itu makin menurun dong. Nah, kenapa P-nya bakal down 5% juga.
Jadinya P-nya bakal down 5%. Berarti tinggal dikaliin aja 2-nya dikali turun 5% itu totalnya jadi 1,9. Nah, sekarang yang 2. Tentukan berapa jumlah uang beredar pada tahun depan jika Bank Sentral ingin menjaga harga tingkat konstan seperti tahun berikutnya. Berarti kali ini yang konstan adalah yang P-nya. P-nya sama V-nya berarti konstannya. P dan V dan konstan. Terus kan M kali V sebenarnya P kali Y. Tapi kan Y-nya naik kan. Nah, kalau misalnya Y-nya naik, P-nya konstan sama V-nya konstan, berarti uang yang beredar jadi makin itu dong, makin bertambah. Nih. Kalau Y-nya naik, dan berarti M-nya makin bertambah, karena kayak logikanya gini, output-nya bertambah, otomatis jumlah uang yang beredar juga makin banyak dong, karena kayak kan makin banyak transaksi jual beli di situ. Makanya kenapa kayak jumlah uang beredarnya bakal bertambah, ngikutin persenan yang tadi peningkatannya tadi. Berarti M-nya bakalan up 5%. Sama dengan kan dia awalnya 800 ya. 800 dikali 5% ditambah 800. Berarti sama dengan 840. Gitu. Sekarang yang 3. Tentukan berapa jumlah uang beredar pada tahun depan jika Bank Sentral menghendaki tingkat inflasi sebesar 5%. Oke, kalau misalnya dia pengen inflasi sebesar 5%, berarti artinya mereka pengen P atau tingkat harga naik dong. Berarti P-nya up 5%. Dan Y-nya kan memang up 5%. Dan V-nya konstan. Berarti dari M kali V kali sama dengan P kali Y, ininya naik 5%, ya ininya juga naik 5%. Nah, otomatis karena si ininya konstan, berarti misalnya anggap aja ini kayak konstan, berarti yang ininya harus naik 10% dong, biar balance gitu loh. Nih, 5%-nya 5% naik sama 5% naik, berarti biar balance kanan kiri harus ininya 10% dong. Jadinya M-nya naik 10%. Jadi tinggal dikaliin aja deh. 800 dikali 10%. 800. Hasilnya jadi 880 triliun. Gitu. Nah, sekarang ditanya ini. Tunjukkan proses penyesuaian yang terjadi pada semua skenario di butir B dengan menggunakan diagram money supply dan money demand. Lalu jelaskan jawaban Anda. Oke, jadinya kita tinggal begini aja. Kan tadi ininya 1/P. Di sininya tuh biasanya money velocity, bukan, jumlah uang beredar. Dan di sininya tadi kan 800. Dan di sini kita ada tadi 840. Dan di sini tadi kita ada 880. Nah, sebenarnya gue bilang kalau misalnya tingkat harganya naik, berarti value dari money itu bakal menurun kan. Makanya kenapa jumlah yang tingkat harganya ini tuh bakal menurun terus. Terus gambarnya nih. Dari sini di 1,9, sini 2,0, di sini 2,1. Gini gambarnya. Jadi penjelasannya tuh bisa dibilang kayak kalau misalnya
jumlah uang beredar itu naik, makin banyak, berarti value of money itu tuh makin menurun. Gitu artinya. Kira-kira udah selesai sih sampai situ aja kalau misalnya sini. Jadi, apakah ada pertanyaan ya? Apakah ada yang mau ditanya? Apa misi mau tanya? Iya. Tadi kalau nggak salah ada istilah crowding out ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu boleh dijelasin lebih jelas nggak ya? Soalnya tadi aku masih bingung. Oke, mungkin gue jelasin ulang tentang crowding out effect. Jadi, crowding out effect itu sabar, gue share sekali lagi. Kalau crowding out effect itu tuh berarti bisa dibilang kecenderungan saat masyarakat tuh kayak berbondong-bondong kayak save duit mereka di bank. Nah, jadinya tuh biasanya tuh ini muncul di saat kebijakan defisit anggaran. Atau ketika si tax-nya tuh lebih kecil daripada government spending. Nah, jadinya otomatis supply loanable fund-nya tuh bakal menurun. Supply able fund menurun. Karena biasanya loanable fund ini tuh bakal dipakai sama pemerintah. Nah, loanable fund ini kan kayak sumber investasi dari para masyarakat kan. Ini nih, sumber investasi sedangkan loanable fund itu sendiri diambil sama si government gitu loh untuk government spending tadi ya, either itu bangun jalan atau kayak ngelakuin proyek-proyek pemerintah lainnya, itu tuh dipakai gitu sama pemerintah loanable fund. Emang kenapa supply-nya tuh menurun dan sumber investasi masyarakat otomatis menurun dong, karena itu mereka tuh jadi save duit mereka di bank gitu deh guys. Kenapa dia bisa ada crowding out effect, itu tuh singkatnya begitu sih kira-kira paham nggak? Apa masih bingung? Oke, udah paham. Thank you. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Halo guys, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak, sesi Q&A akan gue tutup. Gue hitung ke 5 detik ya. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, gue tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau gitu udah boleh leave ya. Thank you banget semua yang udah join Spamen hari ini. Jangan lupa untuk lihat di kolom chat. Kalau misalnya ada saran atau masukan, boleh isi linknya ya. Thank you banget semua, dan juga thank you Kak Yudit. Terima kasih. Thank you semua.